Oke, live in Marbot. Oke. Kan kita kemarin habis bikin program baru ya, namanya Sufi. Zufi. Sufi itu Yang artinya muter-muter. itu bukan Pak, Itu Sufi yang lain. Sufi itu kalau di atas ombak itu pakai papan selancar, itu Sufi namanya. Survei mas itu mas. Ya wes itu. Sebenarnya kelihatan. Enggak, maksudnya gini. Kemarin kan ngeliat loh di komentar kayak gimana. Ya Tentang toh? apa? Tentang Sufi. Oh ya, gimana? Tentang Sufi bergulir komentar kontroversi. Mosok sih masjid ada bioskopnya. Yang pertama ya. Nah, terus masuk masjid ada bioskopnya. Terus waktu kemarin kita ngeplay Buzz Lightyear. Oh iya. Itu kan Macam apa ini? masjid macam Min itu kan ada LGBT-nya, Min itu kan ada LGBT-nya. Ya sebenarnya udah nunggu juga sih. Admin juga pasti udah ngerti. Nungguin nih yang sedang komen ada LGBT-nya, tapi kan udah di disclaimer ya, ada ininya. Nah itu Justru kita ingin kalian komen sore itu. Iya, karena kita justru menunggu itu ya. Karena Menunggu kontroversi itu. kita I love problem. Tidak sih. Always. Nah itu lek menurut Mas Cahya kepi Apa yang tentang apa? masjid ada bioskopnya. Itu kan program kita tuh. Ya. Tapi kan belum pada banyak yang tahu sebab dan intinya tuh kenapa kok harus kita adakan bioskop di dalam masjid. Yang pertama, orang itu kan nggak tahu ya masjid. Masjid itu apa? Masjid itu kan ya tempat sholat toh Pak. Ya, yang kebanyakan orang tahu kan sekarang kayak gitu. Makanya kenapa ketika orang bilang Masjidil Aqsa, yang orang kebayang apa? Peperangan. Enggak, maksudnya bentuk fisik Masjidil Aqsa yang kebayang apa? Saya sangat tidak awam sekali ya. Jawaban saya tidak awam sekali. Apa kalau Masjidil Aqsa orang Ya, awam si ya, masjid kubah emasnya itu toh? Iya sih. Atau si masjid yang kubahnya batu itu. Betul. Ya, orang kebayangannya Masjidil Aqsa adalah ya wes masjid, salah satu di masjid itu tentang kontroversinya manakah Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Padahal kalau kita ngelihat Masjidil Aqsa itu sebuah kawasan Iya. besar sekali, di dalamnya ada berbagai masjid dan pelataran masjid. Yang itu fungsinya nggak cuma hanya untuk tempat sholat, banyak banget fungsinya. Nah sama orang Indonesia juga mengartikan masjid adalah tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, Sholat, baca sholat. Quran, sholat, baca Quran jarang sih tapi Iya. sholat. baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, baca Jadi Quran. yang di top of mind orang-orang ya masjid hanya sebatas tempat sholat. Tempat sholat. Tapi juga mereka nggak sholatnya di masjid tuh. Iya. Dan saya yakin yang komen-komen itu juga nampaknya Sholatnya kayaknya bikin masjid sendiri di rumah. iya. Di musola maksudnya. Ya itu kan sama aja kan. Iya. Tempat masjid itu kan artinya tempat sujud. Tempat sujud, tempat bersujud. Iya. Nah jadi sebenarnya yang mau kita highlight Why? sebenarnya nggak cuman bioskop yang kita ditentang ya. Oh, ada iya. Stardina, Ada Stardina. konser di Ente masjid. belum tahu aja ente. Konser di masjid ada. Ente terus kadang-kadang. banyak lah. Jadi Banyak. kita konser di masjid. Iya toh? nonton bioskop di masjid. Nonton bioskop di masjid. Nonton bola kemarin di Iya, masjid. nobar. Bahkan syukuran Real Madrid kemarin di masjid juga. Kita juga kadang sabung juga di masjid. Terus ada apa dengan masjid ini? Apakah terlalu liar gitu? Itu Sebenarnya- padahal baru satu hal yang Iya. mereka tahu ya tentang bioskopnya. Sebenarnya kalau kamu ketemu gambarnya ya, nah gambarnya ini, klik. Ya. Oh iya. Nyusahin Ada gitu. ada masjid yang lebih radikal lagi daripada kita. Wah, di manakah itu? Masjidnya di Amerika Serikat itu main PS dalam masjid. Oh. Kalau kita kan masjidnya ya ini masjid tempat sholat kita pisah. Ya. Terus ada ruangan-ruangan tersendiri seperti bioskop itu terpisah dari masjid, Ya. konsernya terpisah dari masjid. Itu di foto itu main PS di dalam masjid itu benar-benar bawahnya itu sejadah. Gitu. Oh iya. Pingpongan. Jadi meja pingpongnya itu di dalam masjid. Asik ya, asik ya. Iya. Nah itu kan, tapi kan teman-teman belum terlalu familiar dengan hal kayak gitu, Iya. apalagi ya, maksudnya apa sih yang dibuat real masjid itu kok sampai segitunya gitu loh? Apakah nanti jangan-jangan ada tempat PS-nya yang bisa jadi juga gitu? Tapi kan teman-teman harus tahu juga why, kenapa kok harus ada bioskop dan kenapa kok ya wes nggak usah ada bioskop deh? Kenapa kok kalian tuh berpikiran seperti itu? Karena
yang kita pikirkan adalah kalian, ya kebanyakan dari kalian walaupun bukan kamu ya, kebanyakan dari kalian makin kesini makin lupa sama masjid. Dan setelah ini dalam segala hal ya. dalam segala hal. Bahkan yang kalian sering komen bahwa masjid itu tempat sholat sekalipun ya kalian juga tidak sholat di masjid. Gitu kan. Apalagi semuanya rata-rata bisa dilakukan di tempat lain. Kalau misalkan kita butuh ketenangan, apakah kalian top of mind kalian masjid? Tentu tidak. Enggak, Pak. Sky. Kalau kita misalkan nih kan kerja dari pagi sampai pagi. Kan sekarang bukan WFH, bukan WFO, tapi WFA. WFD sebenarnya. Apa? Work for day. Kerja untuk mati ya. Jadi sekarang lagi rame WFA, work from anywhere. Anywhere. Nah, itu pembahasan lainnya. Ya itu. Jadi sampai mana tadi? Sampai tadi itu karena nggak menjadi top of mind dan tidak menjadi tempat jadi untuk. Ketika kita misalkan butuh sesuatu ketenangan misalkan, ya kita pasti top of mind-nya kafe atau bioskop atau apa lagi, pantai, gunung dan lain sebagainya. Kalau kita kepikiran tentang pengen memunculkan rasa bahagia dalam diri, ya kita kebayangnya ya jalan sama pacar atau ke taman dan lain sebagainya. Hampir tidak ada sama sekali masjid itu dimasukkan sebagai list destinasi wisata. Ya juga sih. Hampir nggak ada di list kita kalau weekend itu ke masjid itu. Kecuali aku besok mau ke Pantai Parangtritis. Ketika sholat barulah ke masjid. Kalau sholat. Iya, kalau sholat. Kalau enggak ya enggak ke masjid juga gitu. Makanya berarti kan masjid di nomor 2 kan, makanya yang sering terjadi mall punya masjid. Iya kan? Mall punya masjid. Tempat wisata punya masjid. Terus apa lagi? Tempat bermain punya masjid. Walaupun masjidnya ya ala kadernya, dekat WC, basement, panas, sumuk, makin tidak nyaman buat sholat. Iya sih. Bau, pesing dan lain sebagainya. Nah, di sini kita balik konsepnya, dimana kalau tadi di luar mall punya masjid, tempat wisata punya masjid, tempat hiburan punya masjid, sekarang masjid punya tempat hiburan. Masjid punya mall, market. Masjid punya market. Masjid punya tempat healing. Ya itu ya sebenarnya. Masjid punya bioskop. Masjid punya tempat konser. Betul. Oke. Dan sebenarnya kita juga ingin memberitahu kepada orang banyak itu, terutama para takmir masjid ya, orang-orang yang berkecimpung dalam kemasjidan. Ini adalah the next level of ide creating of thinking. Angel tenan. Bahasane. Makin mumet nanti mereka takmirin apa sih. Maksudnya make dream come true gitu loh. Kita berusaha menjadikan kemudian masjid itu menjadi top of mind, menjadi kemudian yo tugas takmir juga. Kalau kemudian kita terlalu puas dengan aku kalau sholat jamaah tuh ya serampung lah. Maksudnya masjidku kalau setiap sholat jamaah tuh ya rame, apalagi setiap sholat Jumat. Semua masjid, Pak. Setiap sholat Jumat pasti rame. Kalau nggak rame dipertanyakan. Musola. Nah, cuma kan masa iya kita kemudian maunya masjid itu makmur, rame, itu hanya soal kadar waktu sholat Jumat kan enggak. Apalagi sekarang itu kan ini udah terjadi degradasi kefungsian masjid. Pengerdilan ya? Iya, pengerdilan masjid. Sekarang usumnya apa ya? Musimnya online, semua di dunia maya, online, sehingga menjadikan masjid pun juga ikut kena dampak imbas online-nya. Sholatnya virtual? Mungkin sholatnya belum virtual ya? Belum. Ada loh, mau tahu nggak? Ada di masjid itu. Ada sholat Jumatnya virtual. Maksudnya masjid itu sama Rasulullah didirikan untuk ibadah offline. Masjid itu sama Rasulullah didirikan untuk ibadah fisik, ibadah real, ibadah nyata. Sehingga ya fokus kita bagaimana cara mendatangkan banyak orang itu ke dalam masjid. Dengan ya kalau dibilang gimmick ya gimmick lah. Bioskop itu kan gimmick dengan cara-cara tertentu. Iya, dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu yang tentunya juga nggak melanggar unsur syar'i. Tetap ada koridor. Tetap ada koridor yang harus dibentengi di dalamnya gitu kan. Nah ini kalau misal takmir terlena dengan hanya sekedar sholat Jumat yang rame, terus kedua hanya sekedar sholat Id yang rame, hanya sekedar dengan itu ya? Iya, merasa puas dengan itu ya nanti
ini akan menjadi sebuah hisab di hadapan Allah nantinya. Kok makmur kok makmur nggak dimasjidkan? Ya kebalik ya. Kok masjid nggak dimakmurkan? Kok masjid nggak dimakmurkan? Kok nggak ada orang yang cinta terhadap masjid? Padahal masjid bangunannya megah dan lain-lain. Atau jangan-jangan justru karena takmir itu sendiri yang membuat masyarakat jauh dari masjid. Yang menghilangkan masjid dari top of mind masyarakat itu takmir, jangan-jangan. Karena itu tadi ya? Iya, karena mereka bikin eventnya ya pas acara-acara tertentu aja. Dalam artian mereka cuma jadi event organisernya sholat aja. Iya. Selain itu, kalau mau misalkan kenduri bahasa Indonesia nih Kenduren. Bodoh wae. Apa sih? Hajatan ya di balai RT di mana. Ya. Oh, Mereka aku jadi ini kayak kemarin sebuah hal itu, sebuah rutinitas suatu kegiatan yang dilakukan secara rutinitas itu akan menjadi habit. Gitu. Secara konsisten. Terus habit itu kalau kemudian dirutinitaskan akan menjadi sebuah apa istilahnya? Sing itu loh, apa jenenge habit nanti akan menjadi kebiasaan akan menjadi single loh. Oh, pemikiran. Ayo coba baleni. Pertama informasi yang masuk. Iya, informasi ketika yang kita masuk. membenarkan informasi itu akan menjadi sebuah keyakinan. Ya. Ketika keyakinan itu akan berubah menjadi sebuah pola tindakan. Ketika tindakan itu selalu kita ulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu dengan adanya takmir yang kemudian menjadikan masjid ini hanya sekedar untuk menjadi sholat berjamaah, hajatan, itu akhirnya ya lumrah. Kalau akhirnya yang ada di pemikirannya orang-orang sana, masyarakat, itu masjid hanya sebagai tempat sholat. Iya. Kan gampangannya warung ini hanya buka Senin. Oh iya. Pasti orang nggak akan ke Selasa, nggak akan ke Rabu nggak akan ke sana. Rabu nggak akan ke situ. Iya benar. Wes tulisannya Senin tok buka. Apalagi kalau kemudian masjid ini buka selamanya, tutup ketika hari kiamat. Iya. Itu kayaknya bagus sih bikin di depan. Tapi kemarin meme-nya Pak tutup Pak. Apa tutup? Tutup apa? Kan ada warung. Warung ini buka kecuali hari kiamat. Ternyata pas di foto itu tutup. Terus saya langsung lihat matahari. Wah, nanti masih aman. Kiamat deh. Nah, maksudnya kita berusaha di Real Masjid itu menjadikan ya sebuah rutinitas yang nggak hanya sekedar sholat berjamaah, sehingga menjadikan masjid itu tuh menjadi apa ya, orang tuh datang ke masjid itu setiap hari karena akan menjadi kebiasaan, karena kita eventnya itu hampir setiap hari. Bioskop itu cuma salah satunya gitu kan. Dan apa namanya, dengan hal tersebut kita ingin berusaha mengkomunikasikan banyak orang itu bahwasanya masjid ini tuh harusnya kayak gini. Masjid itu harusnya kemudian buka setiap hari, eventnya ada terus kebermanfaatannya, kebaikannya, kebahagiaannya itu tuh jalan terus, sehingga menjadikan nantinya kebiasaan yang menganggap masjid itu hanya tempat sholat 5 waktu tok itu bisa terregradasi juga, bisa terkerdilkan juga dan terluaskan dengan adanya kemudian masjid adalah tempat paling membahagiakan di muka bumi. Bener, aku sepakat sih. Karena sekarang tau nggak apa yang rancu? Apa? Standar minimal orang beragama. Pernah ndelok reels atau pernah lihat konten-konten TikTok yang dia itu quote doang itu loh. Iya. Terus nanti backgroundnya video cewek lagi senyum-senyum gini. Terus tulisannya, seneng banget kalau ngelihat cowok yang sholat 5 waktu, menguasai agama, habis itu baik sama orang tua. Terus aku mikir, bukannya ini standar minimalnya seorang muslim ya? Sholat 5 waktu kan nggak usah diomongin lagi loh. Maksudnya kan ini udah suatu hal yang wajib yang harus kita laksanakan. Baik sama orang tua juga. Menguasai agama, setiap muslim kan fardu menguasai Islam. Iya betul sih. Jadi kan standar minimal kan. Default pabriknya. Lah iya. Kok mereka bisa jatuh cinta dengan default pabriknya? Padahal di masjid orang-orangnya. Maksudnya harusnya seorang muslim itu berupaya lebih dari itu kan. Makanya kenapa kok Khalid bin Walid itu iso perangnya jago banget. Zaid bin Sabit menguasai bahasa dan Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dagangnya jor-joran, ngeri banget lah. Jadi apakah pernah ada sejarah yang menceritakan Abdurrahman bin Auf ki sholatnya 5 waktu, ora usah diceritakan lagi, karena memang Abdurrahman bin Auf dan mayoritas sahabat sholatnya 5 waktu, menguasai agama, rajin ngaji. Tapi yang diceritakan spesialitinya mereka, spesialnya mereka. Dan kita pun juga ingin menciptakan orang-orang seperti itu. Nah, di mana mereka dicetak? Pertanyaannya, dulu kan nggak ada kampus, dulu nggak ada kantor, nggak ada agensi, nggak ada kursus, adanya apa?
Masjid. Rasulullah pertama kali ke Madinah bangun Masjid. Bukan, bahkan Rasulullah belum bangun rumahnya sendiri. Wah, Kata Ustadz Umar Mita itu, harusnya Rasulullah kan lebih berhak bangun rumahnya sendiri. Iya, Pak. Tempat dia berteduh, bernaung. Tapi ternyata Rasulullah pertama kali datang ke Madinah bukan membangun rumahnya sendiri, tapi membangun rumahnya Allah. bukan membangun rumah sendiri, tapi membangun rumahnya Allah. Habis itu baru setelah rumahnya Allah selesai, masjid selesai, baru Pasar. kemudian Rasulullah iya. Pasar. Nggak bikin rumah dulu, Iya. habis bikin rumah dulu, habis itu bikin pasar. Iya, Masya Allah. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya, Apa? ini menjadi ending. Nah, ending. Iya, karena ini fakta menarik, tapi nggak banyak orang tahu Apa itu? tentang adanya bioskop kita Oh, di Real Masjid. oh iya. Masih banyak nggak tahu tuh? Masih. Dan ini sebenarnya kita rahasiakan, tapi nggak apa-apa ya. Ya. Di Live in Marbot ini kita bongkar. Bahwasanya kenapa kok kita menjadikan bioskop? Karena bioskop ini menjadi salah satu copy paste kita dari dakwahnya Sunan Kalijogo, Wali Songo. Kayaknya mereka juga nggak tahu Sunan Kalijogo. Aduh, Kan yang ditahu sekarang ya nama-nama artis-artis Iron Man. Buat JJ Slebeo. JJ Slebeo. Roy. Yang lebih mengena kan itu. Iya. Iya. Ya nanti kalian tonton carilah. Kalau zaman dahulu tuh Sunan Kalijogo itu berdakwah dengan wayang. Ya Pak ya. Media. Wayang, medianya wayang. Jadi wayang zaman dahulu kala itu menjadi pagelaran yang sangat mahal. Wayang Eksklusif, tuh eksklusif Pak. Yang bisa masuk itu cuma orang-orang ningrat, orang-orang konglomerat, orang-orang terpandang, orang-orang yang kemudian ibaratnya itu ya punya privilege, punya pangkat, punya jabatan, kayak gitu. Premier banget lah ya. Premier banget, eksklusif banget. Dan orang-orang jelata, rakyat-rakyat jelata kayak kita ini tuh nggak bisa masuk zaman dulu ke pewayangan. Hanya bisa dengar cerita paling. Cuma bisa dengar cerita, dan itu pun juga kalau yang nyeritain inget gitu. Kalau udah lupa, aduh aku lali ya. Nah itu ya susah juga. Nah seperti itu, sehingga Sunan Kalijogo itu kemudian menjadikan sebuah pagelaran wayang yang bisa diakses oleh siapapun. Free. Terus di situ juga ditampilkan wayang-wayang yang benar-benar yo jos gitu. Ceritanya juga luar biasa, mengagumkan. Sisipkan unsur agama juga. Nah, cuma ketika digelar pewayangan itu tadi digratiskan untuk siapapun, tidak tergolong ningrat, harus kemudian punya kapasitas pangkat jabatan, enggak, semuanya boleh masuk, cuma syaratnya satu. Apa? Syahadat. Masya Allah. Padahal zaman dahulu kala di zamannya Sunan Kalijogo itu masih banyak kemudian orang-orang yang memiliki kepercayaan itu Hindu, Buddha, dan kemudian animisme, ya orang-orang zaman biyen lah ya. Nah, sehingga diadakan wayang itu kan antusias banget. Wah, aku mau dong, masuk dong, aku mau nonton dong. Karena taunya masyarakat ini bukan sembarangan. Iya. Kok ada yang gratis? Kok ada yang gratis? Ya pasti akan dikejar habis-habisan, sehingga menjadikan, oke, kamu boleh ikut, kamu boleh masuk, free popcorn, free minuman. Zaman dulu gak ada Kalau dulu jagungnya jagung rebus Pak. Oh iya. Bukan popcorn. Pola pendem. Nah itu, tapi syaratnya satu. Apa? Syahadat. Syahadat itu apa? Wis to syahadat sik wae. Syahadat. Asyhadu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk, dapat tiket. Tiket juga. Ini zaman dulu nggak ada tiket juga ya. Monggo Pak. Nah terus kemudian masuk, di dalamnya menariknya lagi. Ngertinya kan pagelaran wayang, Mahabharata, ya toh. Iya. Terus habis itu Kisana, itu. tokoh-tokoh kemudian yang menjadi Rahwana. Rahwana, Anoman dan lain-lain. Enggak, Pak. Nah, terus apa? Sunan Kalijogo, pagelaran yang di-play itu adalah kisah-kisah Rasulullah. Kisah Nabawi. Berarti dibawa ke sana ya? Iya, Sirah Nabawi. Diceritakan, ya ada namanya Rasulullah. Berarti Sunan Kalijogo itu storyteller Bah, keren ya? keren Pak. Makanya itu yang kita duplikasi. Kenapa kita menjadikan bioskop? Ya bioskop itu kan sama halnya seperti pagelaran wayang zaman dahulu. Bioskop tempat paling eksklusif, bahkan masuknya aja kan tiketnya mahal. Iya. Tiketnya mahal, aksesnya susah. Apalagi sekarang pandemi, jaga jarak dan lain-lain. Tiket sekali masuk bioskop ada yang 50, ada yang 70.000, ada yang 100.000. Belum makannya? Belum makannya, Belum popcorn, parkirnya juga ya. Belum nanti bayari konsernya juga. Masuk ke sana pun juga gengsi kalau cuma pakai atribut baju koko ya nggak mungkin toh Pak. Sarungan nggak mungkin toh.
rakyat jelata kayak ini nggak mungkin bisa elegan dan nggak mungkin bisa enjoy untuk masuk ke bioskop itu secara leluasa. Makanya kita buatkan bioskop itu untuk kemudian menjadikan siapapun bisa tertarik ke dalamnya. Tidak harus kemudian eksklusif, kemudian harus kaya raya, pangkat, dan memiliki privilege tertentu. Enggak, semua orang bisa mengakses bioskop ini. Bahkan fasilitasnya pun juga hampir sama. Urusan makan pun juga kita gratiskan, dari tiket, parkir, makan, minum, semua itu udah di-free-kan. Dan yang dihidangkan di situ, yang di-play-kan tadi, bukan kisah-kisah Hindu, bukan kisah-kisah kemudian yang ideologi-ideologi sesat, tapi disampaikan di situ ya kisah-kisah kedermawanan, kisah-kisah kebaikan tentang Islam. Kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran. Terutama tentang Islam itu sendiri. Sehingga rampungan dari nonton bioskop itu tadi, itu mereka bisa timbul keimanannya, bisa makin full keimanannya, mereka happy juga dapat, kebahagiaan dapat, kenyamanan dapat, keberkahan dapat, kebahagiaan tentunya juga. Pokoknya antara batin, ruh, jiwa, raga, batin itu semua dapat, sehingga menjadikan bioskop syar'i itu tuh ya seperti ini. Itu yang sebenarnya kita ingin jelaskan. Cuma kan pembahasan kita keluarkan ya nggak mungkin toh hadirilah ngaji di bioskop, ya ora mungkin enek sing teko Kajian akbar di bioskop. Nah gitu. Jadi ya itu menjadi pesan juga, dan itu menjadi trik juga sih. Kenapa kita sampaikan ini? Karena kita pengennya diapakan? Diduplikasi toh mas. Kita pengennya ini karena kan masjid nggak cuma satu. Iya pak. Dan rakyat Indonesia ada berapa juta orang. Waduh. Makanya kenapa dahulu kala ini juga kenapa kok yang bikin masjid ulama-ulama terdahulu itu ada yang namanya, kalau di teman-teman di daerah itu pasti mengerti atau coba mentadaburi pola ini. Biasanya masjid agung atau masjid gede itu dekat sama yang namanya alun-alun. Iya. Dekat juga sama ke pusat pemerintahan atau balai kota, pendopo, kalau di sini keraton apa, terus dekat juga sama pasar biasanya. Iya juga sih ya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena alun-alun itu disimbolkan sebagai ruang publik, communal space. Communal asik. space, asik. Ruang publik, ruang masyarakat. Pasar ya tahu sendiri lah, tempatnya masyarakat mencari dan berikhtiar lah. Iya. Pemerintahan, sistem dan lain sebagainya. Masjid itu ada di tengah-tengah mereka untuk apa? Ya mengawasi pasar, mengawasi pemerintahan, mengawasi masyarakat. Makanya pasti semua daerah itu pasti alun-alunnya ki ono masjid gede nih. Iya pak. Ono pusat pemerintahan. bener. Ono Iya pasar. juga lagi. Iya juga lagi. Dan itu didesain sama ulama-ulama terdahulu. Iya. Jadi dan itu udah kayak menjadi SOP ya. Iya. Sebuah kota yang besar itu pasti Harusnya di gitu. alun-alunnya ada masjid, dan masjidnya paling megah di situ. bukan dibalik, bukan ada communal space-nya dulu, Habis bukan itu. ada ruang publiknya dulu baru ada masjid. Iya. Tapi yang dibangun pertama kali sama ulama terdahulu ya masjid dulu. Dan itu sebabnya kenapa masjid itu menaranya tinggi. Untuk menjadi tempat mengawasi segala macam hal yang ada di lingkungan tersebut. Betul. Itu dipakai oleh dulu kekhalifahan kan untuk mencari mana rumah-rumah yang tidak berasap, maksudnya nggak masak gitu ya. Asik sih. Jadi maka pertanyaan yang menariknya adalah apa hubungannya masjid dengan hiburan? Masjid sama hiburan itu seru pembahasannya. Kenapa? Karena industri yang terbesar saat ini industri apa? Hiburan. Berarti kalau industri terbesar adalah industri hiburan, banyak orang saat ini tidak terhibur atau merasa dirinya butuh hiburan. Oh iya. Iya kan? Iya. Nggak mungkin ada majelis piknik kalau di dalam orang-orangnya itu. Nggak butuh piknik. Iya. Nah, iya. Berarti kan adanya sesuatu karena ada marketnya. Iya. Dan industri hiburan lebih besar daripada industri-industri yang lain. Berarti market atau kebanyakan orang saat ini di dunia ini ya unhappy, nggak bahagia. Dan itu sebenarnya masjid bisa mewujudkan. Nah itu nanti kita bahas. Bagaimana caranya? Nah itu. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, see you dan sampai ketemu lagi di Live in Marble.